Ya, baik pemirsa, ini makin seru sekali nih pembicaraan kita di sore kali ini ya. Ini Pak, tadi memperpanjang tentang contoh di Arab Saudi Pak. Ya. Ya kan, kita melihat banyak sekali fenomena warga negara Indonesia Ya. ini menikah dengan warga negara Arab Saudi. Arab Saudi, ya. Kemudian dengan visa umroh, Ya. ya, tiba-tiba dia sudah menetap di sana dan menikah hingga memiliki anak, Ya. bahkan cucu. Ini Ya. gimana nih Pak? Ya, jadi ya seperti yang saya katakan tadi, secara syar'i hukum Islam tidak masalah. Ya. Dia melakukan perkawinan sah menurut agama. Hanya saja mereka lupa akibat dari perkawinan dua warga negara yang berbeda, yang tunduk pada hukum berbeda. Nah itu mereka tidak ingat. Nah, satu lagi, kenapa mereka senang dengan, mohon maaf, salah satu pasangannya bersuamikan orang sana sebagai bentuk perlindungan diri, agar nanti dia tidak dikejar-kejar oleh aparat menanyakan status keimigrasian dan izin tinggal dia. Iya, iya. Karena beranggap nggak mungkin kalau dari suaminya yang orang Arab ini tidak menjamin kehidupan dia selama dia tinggal di negara tersebut gitu. Itu salah satu modusnya itu. Oke. Iya. Pak Jelani ada tambahan Pak? Ada kasus seperti apa, misalkan ada yang tidak balik-balik nih Pak, udah kenaan di negara orang. Kalau kita cerita tadi kan di Arab Saudi, Ya. tapi ada tetangga kita di Malaysia. Iya, iya. Banyak sekali yang warga negara kita setelah berangkat kan dulu TKW ilegal. Betul. Iya, betul. Berangkatnya dengan apa disampaikan Pak Bambang dari paspor resmi sampai sana hilang, Iya. itu kan kunjungan wisata. Iya. Atau kunjungan keluarga. Ya. Sampai di sana bekerja, lama kelamaan. Ya. Kemudian kan mereka kawin, kemudian Ya. kawin pula dengan warga negara Malaysia. Ya. Ya, bahasanya seperti itu juga kita kenal, ada beberapa orang kita kenal. Lahirlah anak. Jadi masalah dari anak yang lahir itu memang secara hukum nggak ada masalah apa yang disampaikan oleh. Tapi dari segi pendidikan itu kan juga masalah. Mereka kan sekolah di sana mungkin dokumen ijazah kalau di sini yang diperoleh itu kan sulit kalau untuk mereka untuk kembali ke Indonesia. Iya. Karena di sana udah apa yang disampaikan Pak Bambang tadi itu benar, hilang warga negaranya karena sudah lama sekali bertinggal di negeri Malaysia, sudah lebih 5 tahun tidak melapor, kan Indonesia menganggap hilang warga negaranya. Kemudian beranak pinak di sana kan gitu. Iya. Akhirnya ya susah dalam hal satu sana untuk ke sekolah, ijazah. Bahkan baru-baru ini ada satu orang itu menelpon saya, itu D3, kalau di sana sekolah D3 Pak D3 Bambang, ya. D3 bagaimana untuk melanjutkan sekolah. Ya. Sekolahnya di Banda Aceh. Nah, terus D3 di sana apa kalau tingkat pendidikan di Banda Aceh ini apa, saya bilang gitu. Dia juga nggak bisa menjelaskan. Makanya sulit sekali dalam hal pendidikan untuk mungkin kita pindah sekolah dari negeri seberang itu ke Banda Aceh, mungkin tingkatnya itu kan berbeda, nggak sama dengan yang di negara kita. Oleh karena itu memang pada dasarnya perkawinan campuran itu antara warga kita dengan warga negara asing itu nggak dilarang. Yang penting kalau kita dari seorang Muslim tentunya kan harus dengan yang Muslim. Masalah campur warga negara itu nggak ada masalah itu seperti itu. Nah jika nih Pak ada TKI ilegal nih berangkat bekerja ke luar negeri dan mereka ini sepasang nih Pak ya melahirkan anak di sana, ini warga negara justru ikut Indonesia ya Pak ya. Nah bagaimana dari keimigrasiannya sendiri menghadapi ini ketika mereka ingin kembali lagi Pak? Ya, jadi ya perlu saya luruskan sedikit antara TKI legal dan non prosedural. Nah bedanya Pak? Kalau non prosedural itu mereka dengan modus baru berangkat ke luar negeri sebagai wisata atau kunjungan keluarga, sehingga di sana mendapat tawaran bekerja dari keluarga atau sanak kerabat yang sudah lebih dahulu tinggal di sana. Ya. Sementara kalau TKI ilegal ini menjadi ilegalnya karena apa? Karena kalau sudah menjadi TKI, ini ya kita bercerita masalah TKI, dulu itu diberikan paspor yang 24 halaman dengan catatan sebagai bentuk agar yang bersangkutan begitu selesai kontrak kerja di sana langsung kembali.
tidak lagi melakukan perpanjangan atau penggantian paspornya yang habis berlaku. Iya, iya. Dan itu sudah ada MOU-nya, aturan-aturannya untuk di negara-negara mana, antara di Asia Timur, di regional ASEAN maupun di Timur Tengah. Dengan catatan itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga kerja Indonesia. Baik. Mendapatkan sertifikat nasional dari Balai Latihan Kerja, kemudian rekomendasi dari BNP 3 TKI, kemudian dia mempunyai satu deposit ataupun asuransi, dan jelas peruntukan majikan atau perusahaan korporasi yang mempekerjakan dia di sana. Nah, sementara yang non prosedural ini masih belum jelas kita. Karena apa? Modus waktu dia mengajukan permohonan penerbitan paspor RI-nya sebagai dokumen perjalanan dia berangkat ke luar negeri dengan berbagai alasan. Apakah dia mau umroh beribadah, apakah dia mau kunjungan keluarga, atau dia ingin berobat. Nah, di situ yang kadangkala kita merasa kecolongan. Jika kita tidak luluskan keinginannya, dianggap kita menghambat Perjalanan, iya. bukan hak warga negara untuk bepergian. Iya. Nah, kadangkala memang itu menjadi dilema juga bagi kami di lapangan, khususnya rekan-rekan petugas imigrasi di bandara-bandara internasional maupun di pelabuhan. Nah, jika yang tidak kembali itu apakah tidak istilahnya dicari nih Pak, dicek gitu? Nah, kembali atau tidaknya ini sekali lagi ya tergantung dari niat seorang di sana. Yang seperti saya ceritakan tadi, masuk dia legal, berangkat dia legal, menjadi tidak legal ketika sudah berada di negara tujuan. Khilaf Pak katanya. Begitu, Oke, ya. Pak, ini satu pertanyaan lagi Iya. sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di sore kali ini. Baik. Untuk warga negara yang sudah kehilangan kewarganegaraan dan ingin memperolehnya kembali nih, syaratnya atau bagaimana prosedurnya atau bagaimana langkahnya Pak? Sama yang seperti saya sampaikan tadi, dia melaporkan ke perwakilan KBRI kita yang ada di luar negeri dengan beberapa persyaratan yang diminta. Nanti itu ada sesuai dengan di mana wilayah tempat dia tinggal, baik itu berupa kartu izin menetap dia di negara yang bersangkutan, kemudian sponsor pihak penjamin yang selama ini dia ikuti selama dia tinggal di luar negeri. Nah, nanti dari pernyataan itu pihak konsulat maupun KBRI yang ada di perwakilan kita di luar negeri memberikan satu keterangan. Kalau boleh dibilang seperti surat keterangan keimigrasian. Dia selama tinggal di luar negeri bersama siapa, sebagai apa, kemudian untuk menjadikan kembali lagi menjadi warga negara Indonesia sebab apa. Nah, begitu. Baik, satu lagi Pak, harapan Anda terhadap masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan campur. Ya, saya minta khususnya bagi orang-orang tua yang berbeda warga negara dan melangsungkan perkawinan, tolong segera diuruskan dokumen kelengkapan anak-anak Anda karena yang berkaitan dengan masa depannya. Jangan sampai kita melalaikan hak mereka selaku warga negara nantinya untuk mendapatkan yang sudah menjadi haknya. Apakah itu perlindungan terhadap anak dan perlindungan terhadap warga negara. Baik dia sebagai anak-anak berkewarganegaraan terbatas maupun nantinya setelah memilih menjadi salah satu warga negara yang diinginkannya setelah 21 tahun. Baik. Ya. Nah, Pak Jelani terakhir, pesan untuk masyarakat Aceh tentang pernikahan campur, Pak. Iya, tadi saya menyambung apa yang disampaikan Pak Bambang. Memang banyak warga negara kita khususnya Aceh yang bepergian ke luar negeri khususnya ke Malaysia itu banyak sekali yang melakukan perkawinan dengan warga negara Malaysia. Oleh karena itu memang kita sangat berharap kepada masyarakat kita yang sekarang tinggal di Malaysia itu yang belum tercatat perkawinannya, karena kan berakses pada anak yang sayang status anaknya tidak jelas gitu ya. Oleh karena itu kami bawa kepada warga kita yang ada di luar negeri, baik di Malaysia pun di mana saja berada, supaya segera mencatatkan perkawinan mereka kalau di luar negeri ya di kedutaan besar kita yang ada di sana, apakah di KBRI ya. Karena untuk pulang kemari seperti saya jelaskan tadi, memang status anak, sekolah anak itu sangat penting untuk meneruskan pendidikan anak-anak, itu kan hak.
ya hak hak setiap anak. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Jalani dan juga Bapak Bambang Permadi yang sudah menyempatkan hadir memberikan ini pencerahan nih kalau menurut saya ya. Baik, saya bisa mengambil kesimpulan di mana pernikahan ataupun perkawinan campur ini sah-sah saja ya jika dilihat dari segi agama juga ya Pak ya. Kemudian untuk memiliki kewarganegaraan ini butuh waktu 5 tahun berturut-turut untuk tinggal di Indonesia. Atau 10 tahun tidak betul. Atau 10 tahun tidak berturut-turut ya. Baik. Dan juga untuk anak yang lahir dari perkawinan campur ini bisa memiliki dui warganegaraan. Jadi ketika nanti dia usia 18 tahun plus 3 tahun, dia bisa memilih mengikuti salah satu kewarganegaraan orang tuanya ya. Baik, dan satu pesan lagi untuk Anda ya. Mungkin banyak yang lebih menarik di luar sana, tapi tetap sih produk lokal lebih best. Baik ya, terima kasih banyak pemirsa. Saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.